Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Pada video kali ini kami akan menjabarkan penugasan dari mata kuliah pengantar ilmu hukum dengan tema peristiwa hukum, terus juga perbuatan hukum, hubungan dan akibat hukum. Kami beranggotakan 8 orang, dimulai dari Perkenalkan, nama saya Maximiliania dengan NIM 2308010139. Perkenalkan, nama saya Beta Natasha Nikita Manulang dengan NIM 2308010413. Perkenalkan, saya Amelia Nabila Pramesti dengan NIM 2308010414. Perkenalkan, nama saya Gala Tidak Christian dengan NIM 2308010140. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nujam Nabil dengan NIM 2308010417. Perkenalkan, nama saya Salsa Alfi Widawati dengan NIM 2308010416. Perkenalkan, nama saya Aprilia Nabila dengan NIM 2308010418. Perkenalkan, saya Isna Kalimatus Sadia Azhara dengan NIM 2308010415. Oke, poin pertama yaitu peristiwa dan perbuatan hukum. Nah, Angelina Megawe adalah anak berusia 8 tahun yang pada awalnya dikabarkan menghilang, akhirnya ditemukan meninggal dunia beberapa pekan kemudian pada Mei 2015. Jenazahnya ditemukan di pekarangan belakang rumah ibu angkatnya, yaitu Margriet Christina Megawe. Polisi telah menetapkan tersangka Agus dalam kasus pembunuhan ini. Namun, siapa sesungguhnya pembunuh sebenarnya? Berawal dari pengumuman yang diunggah oleh keluarga angkatnya pada 16 Mei 2015 dengan judul Find Angeline Ballis Missing Child melalui sebuah laman Facebook dengan memasang sejumlah foto. Dari laman ini kemudian mendapatkan sorotan dari berbagai macam pihak. Akhirnya terungkap nih bahwa fakta Angeline selama ini tinggal di rumah yang tidak layak huni, serta mendapatkan perlakuan yang kurang baik dari keluarga angkatnya, bahkan mendapatkan kekerasan fisik maupun mental. Akibatnya, sikap yang sangat tertutup ini dan tidak kooperatif dari ibu angkatnya, Margriet Christina Megawe, muncul dugaan bahwa Angeline hilang bukan karena diculik, melainkan dibunuh bahkan sebelum jasadnya ditemukan. Jasad Angeline Megawe ditemukan terkubur di halaman belakang rumahnya di Jalan Sedap Malam Denpasar, Bali pada hari Rabu 10 Juni 2015. Polisi mencium bau menyengat di bawah pohon pisang dan melihat ada gundukan tanah. Selanjutnya polisi menetapkan 2 tersangka, yaitu Aguste Hambamai sebagai pembantu rumah tangga dan Margriet Christina Megawe, ibu angkatnya Angeline. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam poin hubungan hukum. Sidang perdana kasus pembunuhan Angeline digelar pada tanggal 22 Oktober 2015. Jaksa menyebutkan jika Margriet menyuruh Aguste untuk menguburkan jenazah Angeline. Pada saat itu juga Margriet menyuruh Aguste untuk menyalakan rokok dan juga menyudutkan rokoknya tersebut ke dalam tubuh Angeline. Terbukti dari hasil visum di RSUP Sanglah Denpasar. Dalam persidangan tersebut, jaksa menyebutkan jika pada tanggal 16 Mei 2015, Margriet memukuli Angeline berkali-kali sehingga menyebabkan daerah telinga dan juga hidung Angeline mengeluarkan darah. Sementara dalam persidangan tersebut, Margriet menolak tuduhan jaksa bahwa dirinya telah melenyapkan Angeline. Atas kasus ini, jaksa penuntut umum menuduh Aguste dengan tuntutan 12 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah pada hari Selasa 2 Februari 2016. 2 hari berselang, Margriet dituntut penjara seumur hidup. Sedangkan menanggapi tuntutan ini, kuasa hukum Margriet menyatakan bahwa tuntutan ini adalah imajinatif.
Pada 29 Februari 2016, hakim mengabulkan tuntutan jaksa dengan menjatuhkan vonis seumur hidup kepada Margret, yaitu dengan melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pasal 76 1 Junction, pasal 88 buku nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Juga melanggar pasal 76D Junction, pasal 77B buku nomor 35 tahun 2014 serta pasal 76A huruf A Junction pasal 77 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014. Dan pada hari yang sama, hakim menjatuhkan keringanan yaitu berupa vonis 10 tahun hukuman kepada Agus Tai dengan pelanggaran pasal 340 KUHP, pasal 56 tentang membantu pembunuhan berencana, dan pasal 1W81 KUHP tentang ikut berperan dalam serta melakukan penguburan jenazah korban. Ibu kandung Angelin Hamidah menyatakan ketidakpuasannya bahwa seharusnya Margret dijatuhi hukuman mati. Baik Margret atau Agus Tai mengajukan banding atas vonis Majelis Hakim Peradilan Negeri Denpasar. Dalam memori banding, Margret menyatakan dalam video bahwa Agus Tai merupakan pelaku pembunuhan Angelin. Namun demikian, pada Mei 2016, Hakim PT Bali menguatkan vonis yang dijatuhkan oleh PN Denpasar. Kembali tidak puas atas vonis hakim, keduanya mengajukan kasasi banding ke Mahkamah Agung. Namun demikian, vonis tetap tidak berubah setelah Hakim Agung menguatkan putusan sebelumnya pada Februari 2017. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kasus kematian tragis seorang balita yang ada di Denpasar melibatkan seorang ibu angkat dan pembantu rumah tangga sebagai tersangka. Kronologi peristiwa dan perbuatan hukum yang terjadi dijelaskan secara detail. Kasus ini berakhir dengan Margret Christina Megawe, ibu angkat korban, dijatuhi hukuman seumur hidup penjara karena melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pasal 76 1 Jo pasal 88 buku nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Sedangkan untuk pembantu rumah tangga yaitu Agus Tai Hamdamai, pembantu rumah tangga dijatuhin vonis 10 tahun penjara karena melanggar pasal 340 KUHP Junction, pasal 56 tentang membantu pembunuhan berencana dan ikut berperan serta melakukan penguburan jenazah korban. Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan di sini adalah perlunya penegakan hukum yang lebih baik di Indonesia. Hal ini penting untuk memastikan keadilan bagi korban dan mencegah terjadinya kasus serupa baik untuk jangka waktu dekat ataupun di suatu saat di masa depan nanti. Oke, itu dia pembahasan dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.